Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Jangan lupa kita harus selalu bersyukur kepada Allah karena kita selalu diberi kenikmatan kesehatan oleh Allah agar supaya apa? Agar supaya kita bisa belajar di sini dalam keadaan sehat dan bersemangat. Bagaimana semangatnya anak-anak? Tetap semangat? Semangat. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Alhamdulillah semuanya tetap semangat. Minggu kemarin kita belajar tentang apa? Tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah yang wajib diimani ada berapa? Ada 4. Yang pertama, iman kepada kitab Zabur. Yang kedua, iman kepada kitab Taurat. Yang ketiga, iman kepada kitab Injil. Yang keempat, iman kepada kitab Al-Quran. Bagus. Untuk hari ini Ibu akan menjelaskan tentang sikap amanah. Ada yang tahu apa itu amanah? Amanah adalah menyampaikan hak apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya, dan tidak mengurangi hak orang lain, baik itu berupa harta, benda, maupun jasa. Salah satu contohnya yaitu yang berupa benda. Ketika kita diberi titipan oleh tetangga untuk menyampaikan barang, sesuatu benda kepada orang tua kita, maka kita harus menyampaikan barang tersebut seperti keadaan semula. Maksudnya apa Ibu? Ya tidak berkurang, tidak rusak. Disampaikan kepada orang tua seperti barang yang semula dititipkan oleh tetangga. Itu namanya amanah dalam benda, dalam contoh benda. Untuk dalam contoh harta, berupa harta seperti apa? Ketika kita dititipi uang saku sama tetangga kepada teman kita yang satu sekolah, kita menyampaikan uang tersebut seperti titipan semula. Umpamanya dititipi 5.000, ya kita sampaikan 5.000, jangan sampai berkurang. Contohnya kalau jasa Ibu, kalau jasa seperti apa? Ketika kita dititipi salam sama Ibu Rohmah kepada guru kita, karena Rohmah tidak bisa masuk sakit, maka kita menyampaikan kepada guru, ke ibu guru, Bu, mohon maaf, ada salam dari Ibu Rohmah, orang tua Rohmah, bahwa Rohmah sekarang tidak bisa masuk karena dia sakit. Itu namanya amanah dalam hal jasa. Lalu bagaimana Ibu contoh amanah yang lain dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, menjaga titipan dan mengembalikannya seperti keadaan semula. Yang kedua, menjaga rahasia. Yang ketiga, tidak menyalahgunakan jabatan. Yang keempat, memelihara nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Yang kelima, tidak menyontek. Yang keenam, tidak korupsi. Yang ketujuh, mengemban tanggung jawab. Lalu contohnya seperti apa Ibu? Kalau menjaga titipan dan mengembalikannya seperti keadaan semula, ya seperti tadi tetangga tadi. Ketika tetangga menitipkan barang kepada kita untuk disampaikan ke orang tua, maka kita harus menjaga barang tersebut agar tetap utuh, tidak dikurangi, tidak dirusai. Itu namanya menjaga titipan dan mengembalikannya seperti keadaan semula. Lalu yang kedua, contoh yang kedua seperti apa Bu menjaga rahasia? Ketika teman kita bercerita kepada kita, kita tidak boleh menceritakan cerita teman kita kepada orang lain. Kenapa? Karena teman kita itu sudah
memberikan kepercayaan kepada kita untuk menjaga rahasia tersebut. Untuk contoh tidak menyalahgunakan jabatan, Ibu. Contohnya seperti apa? Seperti ketua kelas kita, Lucky. Dia diberi tanggung jawab untuk menjadi ketua kelas. Jadi dia tidak boleh menyalahgunakan, seperti dia bersikap sewena-wena, menyuruh ini, menyuruh itu, tidak sesuai dengan aturan. Tidak sesuai dengan aturan seperti apa? Contohnya, tiba-tiba Lucky sebagai ketua kelas menyuruh si Ani untuk membeli jajan. Itu tidak sesuai aturan. Yang sesuai aturan seperti apa? Dia mengontrol piket. Ketika Ani tidak piket, baru Lucky boleh menegur si Ani. Itu namanya menjaga, tidak menyalahgunakan jabatan. Kalau untuk memelihara nikmat, Bu, contohnya seperti apa? Seperti kita belajar di sini, itu merupakan contoh memelihara nikmat. Nikmat apa, Bu? Nikmat kesehatan yang Allah berikan kepada kita. Kita diberi kesehatan agar supaya kita bisa belajar di sini dengan baik. Kalau contohnya tidak menyontek, Bu, ya tidak menyontek. Kalau kalian menyontek namanya tidak amanah. Kenapa, Bu? Karena kita sama saja mengambil hak orang lain. Berupa apa? Berupa jawaban. Ketika kita sudah melakukan, mempraktekkan sikap amanah dalam kehidupan sehari-hari, maka apa yang bisa kita ambil? Hikmah apa yang bisa kita ambil? Satu, kita dapat dipercaya orang lain. Dua, mendapatkan simpati baik dari kawan maupun lawan. Yang ketiga, hikmahnya apa? Dijauhkan dari sifat munafik. Yang keempat, disayang Tuhan. Lalu ketika disayang Tuhan, hidupnya akan sukses dan dimudahkan segala urusan oleh Allah. Itu hikmah yang bisa kita ambil dari menjalankan sikap amanah dalam kehidupan sehari-hari. Itulah penjelasan dari sikap amanah. Semoga kita semua bisa mengamalkan sikap amanah ini dalam kehidupan sehari-hari, agar supaya kita bisa disayang oleh Allah. Ketika kita disayang, segala urusan kita akan dimudahkan. Cukup sekian dari Ibu penjelasan tentang sikap amanah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.